Hello guys, hai para pejuang-pejuang calon pegawai negeri sipil di tahun ini. Semoga apapun yang Anda harapkan dan cita-citakan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil bisa menjadi kenyataan. Amin. Kali ini YouTube Edu Official akan membagikan prediksi soal untuk PGSD atau guru SD di tahun ini, yaitu tahun 2020. Tepatnya materi yang akan kita bahas kali ini tentang materi bahasa Indonesia. Teman-teman, saya harap teman-teman bisa mengambil alat tulis, pulpen dan kertas sehingga teman-teman bisa mencatat yang menurut teman-teman penting dan bisa menjadi modal nanti teman-teman ketika mengikuti ujian yang sesungguhnya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk menonton video kita yang sebelumnya tentang materi SKB matematika, SKB guru SD, dan materinya itu tentang matematika dan juga ada tentang PKN. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan membagi contoh soal prediksi dan full pembahasannya. Soal nomor 1. Penulisan tanggal surat yang benar adalah A. Bandung, 23/11/2018. B. Bandung, 23 November 2018. Titik. C. Bandung, 23 November 2018. D. Bandung, 23 November 2018. E. Bandung, 23 November 2018. Jawaban yang tepat adalah E. Bandung, 23 November 2018. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Bandung, 23 November 2018. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pilihan A, Bandung, 23 salah karena ada tanda penghubung. Kemudian pilihan B, Bandung, 23 November 2018 salah karena ada tanda titik. Pilihan C, Bandung, 23 strip garis miring November 2018 salah karena ada tanda. Pilihan D, Bandung, 23 garis miring November garis miring 2018 salah karena ada pilihan garis miring setelah tanggal 23 dan garis miring setelah bulan November. Maka jawaban yang tepat adalah D. Oke, untuk soal selanjutnya, soal nomor 2. Bahasa Indonesia yang tidak baku digunakan dalam kalimat kecuali A. Surat keputusan, B. Surat resmi, C. Surat lamaran kerja, D. Surat sakit, E. Surat pribadi. Jawaban yang tepat adalah E. Surat pribadi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ketika teman-teman mendapati surat keputusan, maka bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku. Benar. Kemudian untuk surat resmi, bahasa Indonesia yang digunakan haruslah kalimat yang baku. Kemudian untuk surat lamaran kerja juga harus menggunakan kalimat yang baku. Kemudian surat sakit atau surat izin sakit harus menggunakan kalimat yang baku. Tetapi kalimat yang tidak baku bisa teman-teman gunakan ketika ada surat pribadi, seperti surat pribadi kepada antar teman yang satu dengan teman yang lain, atau bisa juga melalui WhatsApp atau melalui Messenger dan sebagainya. Oke, untuk lebih memantapkannya kita kerjakan soal berikutnya. Soal nomor 3. Penulisan salam pembuka yang benar adalah A. Dengan hormat, di mana huruf awalan dengan, D huruf besar, H huruf besar. Pilihan B, dengan hormat, D huruf besar awalan, H huruf kecil awalan. C, dengan hormat, D huruf besar awalan, H huruf kecil awalan ditandai dengan setelah itu huruf tanda koma. D dengan
hormat tanda koma, D diawali dengan huruf besar dengan diawali dengan huruf besar, dan hormat diawali dengan huruf besar kemudian diikuti dengan tanda koma. Pilihan E dengan hormat semua huruf besar. Maka jawaban yang tepat adalah C dengan hormat tanda koma. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C dengan hormat tanda koma. Pilihan A dengan hormat, awalan huruf dengan adalah D huruf besar, awalan huruf hormat adalah H huruf besar, maka jawabannya salah. Kemudian pilihan B dengan hormat tidak diikuti dengan tanda koma. Pilihan D dengan hormat diikuti tanda koma tetapi hormatnya huruf besar, salah. Kemudian pilihan E dengan hormat semua huruf besar, salah. Maka jawaban yang tepat adalah C dengan hormat dengan huruf awalan D huruf besar, hormat awalan huruf H kecil dan diikuti tanda koma. Soal berikutnya. Nomor 4. Bentuk yang benar dari pernyataan berikut adalah A. Prof. Dr. Asni Tuti SH. B. Prof. Dr. Asni Tuti, SH. C. Prof. Dr. Asni Tuti S.H. D. Prof. Dr. Asni Tuti, S.H. E. Prof. Dr. Asni Tuti, S.H. Jawaban yang tepat adalah B. Prof. Dr. Asni Tuti, SH. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah B. Prof. Dr. Asni Tuti, SH. Penjelasannya sebagai berikut. Pilihan H, Prof. Dr. Asni Tuti SH, salah, karena setelah nama harus diikuti dengan tanda koma ketika ada gelar di belakangnya. Kemudian pilihan C, Prof. Dr. Asni Tuti harus diikuti tanda koma S.H. salah. Pilihan D, Prof. Dr. Asni Tuti, S.H. salah, karena singkatan sarjana hukum adalah SH. Pilihan E, Prof. Dr. Asni Tuti, S.H. salah, karena singkatan sarjana hukum bukan S.H. Maka jawaban yang tepat adalah B. Prof. Dr. Asni Tuti, SH. Kita kerjakan soal berikutnya. Penulisan NIP yang benar adalah A. NIP titik 090 spasi 004 spasi 103. Pilihan B. NIP 090 spasi 004 spasi 103. Pilihan C. NIP titik 090004103. Pilihan D. NIP spasi 090004103. Pilihan E. NIP titik 090004103. Jawaban yang tepat adalah C. NIP titik 090004103. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. NIP titik 090004103. Pilihan A salah karena ada tanda spasi setelah angka 090 spasi 004, salah. Pilihan B salah karena ada tanda NIP di mana ini huruf kecil I dan P. Sementara untuk NIP yang benar adalah NIP huruf besar semua dan diikuti dengan tanda titik. Pilihan D NIP tidak ada diikuti tanda titik. Pilihan E salah juga, NIP huruf kecil IP-nya dan tetapi memang diikuti tanda titik, tapi I dan P-nya huruf kecil, maka jawaban salah. Maka pilihan yang tepat adalah C. NIP huruf besar tanda titik, kemudian angkanya tidak ada spasi 090004103. Soal berikutnya.
Soal nomor 6. Bentuk yang benar dari pernyataan berikut ini adalah: A. Barang saudara sudah saya terima dengan baik. B. Barang saudara sudah saya terima dengan baik. C. Barang saudara saya sudah terima dengan baik. D. Barang saudara saya sudah terima dengan baik. E. Barang saudara sudah saya terima dengan baik. Jawaban yang tepat adalah A. Barang saudara sudah saya terima dengan baik. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Barang saudara sudah saya terima dengan baik. Pilihan B, barang saudara sudah saya terima dengan baik tapi saudaranya huruf S-nya kecil. Jawabannya salah. Pilihan C, barang saudara saya sudah terima dengan baik. Tidak efektif. Pilihan D, barang saudara saya sudah terima dengan baik. Tidak efektif. Pilihan E, barang saudara sudah saya terima dengan baik. Karena ada tanda koma setelah kata saudara, maka jawaban yang lebih tepat adalah A. Barang saudara sudah saya terima dengan baik. Soal berikutnya. Ucapan terima kasih yang benar adalah: A. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. B. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. C. Kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. D. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. E. Kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Jawaban yang tepat adalah E. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pilihan A, kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Ini kalimatnya menyampaikan terima kasih. Menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang B kurang tepat. Yang B, kami menyampaikan terima kasih, ini menyatu terima kasihnya, harusnya terima spasi kasih, salah. Pilihan C, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya, salah. Pilihan D, kami mengucapkan terima kasih atas saudaranya, lebih tepat. Pilihan E, kami sampaikan terima kasih, kami sampaikan, salah. Maka jawaban yang lebih tepat adalah D, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Soal berikutnya. Contoh kalimat yang efektif adalah: A. Menjelaskan terkait kasus itu. B. Menjelaskan mengenai kasus itu. C. Menjelaskan daripada kasus itu. D. Menjelaskan sehubungan kasus itu. E. Menjelaskan kasus itu. Jawaban yang tepat adalah E. Menjelaskan kasus itu. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Menjelaskan kasus itu. Pilihan A, menjelaskan terkait, ada kata terkait. Pilihan B, menjelaskan mengenai, ada kata mengenai. Pilihan C, menjelaskan daripada, salah daripada. Pilihan D, menjelaskan sehubungan, salah. Maka yang lebih tepat atau yang paling efektif adalah E, menjelaskan kasus itu. Soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan kalimat petunjuk ialah: A. Minumlah obat ini 2 jam sesudah makan. B. Bagaimana kondisi kamu sekarang? C. Apakah Anda merasa bahagia? D. Tergantung kondisi dan situasi. E. Alangkah indahnya alam ini. Jawaban yang tepat adalah A. Minumlah obat ini 2 jam sesudah makan. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Minumlah obat ini 2 jam sesudah makan. Pilihan B tidak tepat karena bukan kalimat petunjuk. Ini adalah kalimat tanya. Bagaimana kondisi kamu sekarang? Bertanya tentang kondisi seseorang. Pilihan C, apakah Anda merasa bahagia? Bertanya tentang bagaimana perasaan seseorang, bukan kalimat petunjuk. Pilihan D, tergantung kondisi dan situasi, suatu kalimat pernyataan. Pilihan E, alangkah indahnya alam ini. Pernyataan menyatakan bahwa indahnya alam ini. Maka jawaban yang tepat adalah A. Minumlah obat ini 2 jam sesudah makan. Artinya berisi petunjuk tentang bagaimana cara meminum obat dan diminum 2 jam sesudah makan. Maka jawaban yang tepat itu adalah A. Soal berikutnya, soal nomor 10.
Penulisan kata yang baku benar dalam kalimat berikut ini adalah: A. Joko sudah menerapkan peraturan itu sebagaimana mestinya. B. Joko sudah menerapkan peraturan itu sebagaimana mestinya. C. Joko sudah menerapkan peraturan itu sebagaimana mestinya. D. Joko sudah menerapkan peraturan itu sebagaimana mestinya. E. Joko sudah menerapkan peraturan itu sebagaimana mestinya. Jawaban yang tepat adalah A. Joko sudah menerapkan peraturan itu sebagaimana mestinya. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Joko sudah menerapkan peraturan itu sebagaimana mestinya. Pilihan B tidak tepat karena ada kata menerapkan. Tidak tepat atau tidak baku. Joko sudah menerapkan tidak baku. Pilihan C, Joko sudah mengenerapkan tidak baku, mengenerapkan. Pilihan D, Joko sudah menerapkan tidak baku. Kemudian pilihan E, Joko sudah menerapkan tidak baku. Maka jawaban yang paling lebih tepat adalah pilihan A. Joko sudah menerapkan peraturan itu sebagaimana mestinya. Baiklah, demikianlah untuk prediksi soal full pembahasan untuk PGSD guru SD di tahun ini dengan materi dengan materi bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengikuti video kita selanjutnya dan menonton video kita sebelumnya. Selamat berjuang.